Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Wulandari, and today I will explain about simple past tense. Simple past tense. Simple past tense itu untuk menjelaskan kalimat yang sudah terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Contohnya kayak kemarin kalian pakai baju hijau. Berarti pas kemarin kalian udah pakai baju hijau dan hari ini kalian pakai baju yang beda warna lagi. Gitu. Time of signalnya biasanya ada yesterday itu kemarin, last night itu tadi malam atau kemarin malam, last year itu tahun lalu, last week minggu lalu, last month bulan lalu, a few days ago itu beberapa hari yang lalu, 2 weeks ago itu 2 hari yang lalu, just now baru aja, contohnya in 2020 kayak gitu. Dan simple past tense itu bentuknya ada dua. Yang pertama itu nominal sentence, yaitu kalimat yang gak ada kata kerjanya. Dan yang kedua itu verbal sentence. Verbal sentence itu kalimat yang ada kata kerjanya. Dan untuk nominal sentence, untuk kalimat positifnya menggunakan rumusnya subjek plus was atau were plus nominal sentence. Subjek itu ada di sini, ini saya, I itu saya, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia benda, you kamu, they mereka, we kami. Dan untuk yang menggunakan was itu ada dari I sampai it, mereka pakai was. Dan untuk yang were mereka pakai you, they, we, itunya were. Jadi contohnya misalnya saya di Jakarta kemarin. Untuk ini karena saya itu I dan pakainya itu was, di Jakarta itu in Jakarta, dan kemarin itu yesterday. Untuk penggunaan were-nya kita bisa pakai contohnya misalnya kami di sini, kami sudah di sini, maksudnya kami sudah di sini 1 jam lalu. Kami di sini aja. Kami di sini 1 jam lalu. Kalau ini kita pakai we, untuk itunya pakai were. Di sini itu in here, 1 jam lalu itu 1 hour ago. Ini untuk kalimat positif. Dan untuk kalimat negatifnya ditambahkan not. Di sini negatif sama dengan subjek plus was or were plus not plus nominal. Contohnya misalnya dia perempuan sangat cantik minggu lalu.
dia perempuan tidak cantik, maksudnya tidak cantik minggu lalu. Dan penyelesaiannya bisa she was not, atau disingkat jadi wasn't. She wasn't beautiful last week. She wasn't beautiful last week kalau untuk disingkatnya. Dan untuk yang penggunaan were, contohnya mereka kemarin tidak sakit. Ini bisa menggunakan they were not, atau disingkat jadi weren't sick yesterday. They weren't sick yesterday. Ini untuk penggunaan not atau kalimat negatif. Dan untuk kalimat tanya, was atau were-nya itu dibalik, di depannya dulu baru si subjeknya. Rumusnya ada was atau were plus subjek plus nominal. Contohnya misalnya dia laki-laki, maksudnya apakah dia laki-laki tampan? Ini bisa pakai was dulu, baru he ditambah handsome. Handsome itu termasuk kata benda atau nominal dan bisa masuk juga ke adjektif, kata sifat. Dan untuk penggunaan were, contohnya apakah kamu sangat tua, contohnya. Karena kamu itu you dan pakainya were, berarti were dulu. Were you so old? Apakah kamu sangat tua? Jadi were you so old? Begitu. 2, 3. Dan yang kedua itu verbal sentence. Verbal sentence itu kalimat yang menggunakan kata kerja. Contohnya makan, tidur, memasak, mencuci baju, atau berjalan, itu termasuk kata kerja. Dan kita masuk ke rumus sekarang. Rumusnya yang pertama itu ada subjek plus verb 2 plus komplement. Subjek itu yang ini, verb 2 itu kata kerja yang kedua berbentuk past tense. Contohnya misalnya verb 1 dari cook, memasak itu cook. Verb 2-nya itu jadi cook. Terus juga ada write, dan kata kerja keduanya itu word yang artinya menulis. Dan kita pakai yang verb kedua ini. Dan C itu komplement. Komplement itu kata keterangan. Contohnya itu misalnya saya memasak nasi tadi malam.
saya itu I, verb kedua dari memasak yaitu cook rice. Tadi malam itu last night. Kalau dijabarkan ini itu subjek, ini verb 2, dan ini yang disebut dengan komplement, kalimat keterangannya. Untuk ini semua sama pakai verb 2 dari I, he, she, it, you, they, we. Tidak ada yang diubah atau ditambahkan kayak tadi, seperti tadi. Contoh yang kedua misalnya, mereka mencuci piring tadi. Mereka itu they. Kata kerja kedua dari mencuci itu wash. Piring itu jadi dishes just now. Ini subjek, verb kedua, dan ini komplement, kata keterangan. Itu untuk kalimat positif. Sekarang masuk ke kalimat negatif atau kalimat tidak. Kalimat tidak itu atau negatif, rumusnya berbeda, yaitu ada subjek ditambahkan did not, dan kata kerjanya juga berubah jadi verb pertama dan ditambah komplement. Untuk negatif tidak kalimat verbnya, kata kerjanya itu tetap kalimat pertama, tidak diubah ke kata kerja yang kedua. Contohnya bisa kamu tidak makan bubur tadi pagi, contohnya. Kamu itu ada you. Di sini tidak itu untuk past tense jadi did not, atau kalau disingkat jadi didn't. Dan ini tetap verb pertama yaitu eat, tidak diubah ke verb kedua. Dan bubur itu porridge. Tadi pagi, this morning. You didn't eat porridge this morning. Untuk penjabarannya ini subjek, ini did not, verb pertama, dan ini komplement, kalimat keterangannya. Contoh kedua, misalnya kami tidak berjalan di taman tadi. Kami itu we, tidak itu did not atau didn't disingkatnya. Walk, verb pertama, di taman, in the park just now. We didn't walk in the park just now. Kami tidak berjalan di taman
tadi. Untuk penjabarannya ini subjek, didn't, verb pertama, dan ini komplemennya. Itu untuk kalimat negatif. Sekarang kita pindah ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Coba jeda dulu. Dan untuk kalimat tanyanya itu dibalik. Pertama kita did dulu, baru subjek. Untuk kalimat tanya juga kita pakai verb pertama atau verb ke-1. Dan juga ada komplement kalimat keterangan. Untuk kalimat tanya contohnya misalnya, apakah ibu pergi ke pasar tadi malam? Kalimat tanya. Untuk menjelaskan apakahnya, untuk simple past tense kita pakai did. Did mother go to the market last night? Did mother go to the market last night? Ini itu did yang menjelaskan apakah kalimat tanya. Mother, untuk mother itu subjek. Ini go itu verb pertama atau kata kerja karena ini pergi. Dan to the market itu komplement, menjelaskan kata keterangannya si ibunya mau pergi kemana atau si ibu pergi kemana tadi malam. Untuk contoh yang kedua, misalnya, apakah bibiku menulis surat minggu lalu? Apakah itu kita pakai did? Bibiku ini karena kepunyaan saya, jadi kita pakai my own. Menulis itu write, surat itu letter, last week. Ini did, ini my own itu termasuk subjek, dan ini verb pertama, dan ini kalimat komplemennya. Untuk jawaban seperti ini, karena ini pakai did, jawaban yes, misalnya dia menjawab yes. Karena bibi ini perempuan, kita pakai she. Yes, she. Pakai did lagi untuk menjawabnya, yes, she did. Karena bibinya sudah melakukannya. Misalnya tidak, jawabannya itu no, she did not. Tidak, dia tidak melakukannya. Itu jawaban untuk yes no question. Untuk jawaban untuk
contoh 5W1H. 5W1H itu 5W1H. Yang pertama itu ada what, apa artinya. Yang kedua ada who, itu siapa. Yang ketiga ada when, itu kapan. Yang keempat ada why, mengapa. Dan yang kelima itu ada where, itu di mana. Dan terakhir ada how, bagaimana. Bagaimana. Ini 5W, ini 1H atau 5W and 1H. Kita contoh pakai ini. Misalnya, apa yang kamu lakukan minggu lalu? Hari ini, apa itu what? Ini tetap dipakai what did. Kamu itu you. Verb pertama dari lakukan itu you. Dan ini pakai last week. What did you do last week? Apa yang kamu lakukan minggu lalu? Dan ini ada who. Misalnya, dengan siapa kamu pergi sekolah kemarin? Misalnya tambah tetap did. Who did you pergi to go ke sekolah, to school yesterday? Who did you go to school? Who did you go to school? Who did misalnya misalnya dia tidak bisa tidak pakai subjek. Contohnya misalnya, siapa yang makan kue kemarin? Itu bisa who did eat the cake yesterday. Dan untuk who itu bisa jawab pakai subjek. Dan ini kapan, misalnya kapan dia laki-laki, misalnya kapan dia laki-laki belajar. Kapan dia laki-laki belajar kemarin? Bisa pakai when did he study yesterday. Kapan dia laki-laki belajar kemarin. Dan untuk why ini mengapa, bisa contohnya, mengapa mereka makan nasi. Kenapa mereka makan nasi bulan lalu, contohnya. Dan bahasa Inggrisnya misalnya, why did they, itu mereka, eat itu makan, rice itu nasi, bulan lalu itu last month.
kenapa mereka makan nasi bulan lalu? Why did they eat rice last month? Kalau ini where itu bisa, contohnya di mana kamu pergi sekolah, bahasa Inggrisnya itu where did you go to school, contohnya di mana kamu pergi sekolah. Dan untuk bagaimana, contohnya misalnya bagaimana kamu menyelesaikan ini, bisa pakai how did you finish this task, misalnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas ini, seperti itu. Ini untuk penggunaan 5W 1H, terkecuali who, dia bisa dipakai subjek. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.